Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya Pak Ade Suparman selaku perwakilan dari Mitra Yayasan Baitul Sholihin gitu ya. Sebelumnya mungkin pada kesempatan kali ini gitu ya Pak, kita dari kelompok 15 Minut khususnya dari UPI gitu ya Pak, di sini bakal mempresentasikan gitu ya demo proyek website yang udah kita laksanakan atau udah kita kerjakan gitu ya Pak selama eh, beberapa bulan ini gitu ya Pak. Di sini mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga gitu ya Pak kepada Yayasan Baitul Sholihin yang sudah mau menjadi mitra kami dan juga mau bekerja sama dalam pengerjaan proyek website ini gitu ya Pak, yang mana di sini tuh kita diminta untuk memenuhi tugas mata kuliah proyek konsultasi untuk membuat proyek dari mitra gitu ya Pak. Baik, mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Pak sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Alfasani Jenazara dengan 20294. Saya di sini sebagai ketua kelompoknya gitu ya Pak, dan mungkin di sini saya tidak sendiri ya Pak. Di sini saya ditemani sama rekan saya keren dan luar biasa gitu ya Pak. Mungkin boleh kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri dan NIM-nya. Silakan. Ya, dari saya dulu, perkenalkan saya Muhammad Zakir Firman Solihin dengan NIM 2204913. Dengan saya selanjutnya nama Andin Ali dengan NIM 2207088. Selanjutnya, saya Naufal Abdullah Syawali dengan NIM 2200521. Baik, saya dengan Nom Harusifa dengan NIM 2203036. Baik, selanjutnya saya Anggo Maulana Putra dengan NIM 22000125. Oke, mungkin segitu ya Pak dari kami orang-orang gitu ya Pak yang mengerjakan dan juga mengembangkan website Baitul Sholihin ini gitu ya Pak. Nah, mungkin yang sudah kita sepakati di awal dan juga mungkin sudah dikomunikasikan sebelumnya oleh rekan kami itu Zakir, bahwa di sini kita membuat website profil company dan juga kompetensi gitu ya Pak. Yang mungkin yang pertama di sini akan kami jelaskan gitu ya Pak terkait profile company yang sudah kita buat. Nah, mungkin seperti yang dari tadi sudah ditampilkan gitu ya Pak, di sini ada landing page atau halaman utama dan pertama yang dilihat oleh user. Nah, user di sini tuh adalah masyarakat umum atau calon peserta didik yang nantinya akan mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di TK dan juga menitipkan anaknya di daycare yang ada di Yayasan Baitul Sholihin ini. Nah, mungkin di halaman ini di sini di bahwa ada kilas gitu ya Pak terkait Yayasan Baitul Sholihin. Yaitu Yayasan Baitul Sholihin adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Nah, Yayasan Baitul Sholihin juga berdiri tahun 2014 yang di mana bertempat di Jalan Kanayakan nomor 344 garis miring 15B 7 RW 8 Kelurahan Dago, Kecamatan Soblong, Kota Bandung. Mungkin di bawah itu Pak bahwa ada fitur hubungi kami gitu ya Pak, yang mana di sini tuh nanti ketika diklik boleh diklik itu akan diarahkan ke WhatsApp yang nantinya akan berkomunikasi menggunakan itu dengan pihak dari Oke, mungkin boleh ke bawah dulu. Di halaman home ini atau halaman pertama di sini juga dijelaskan gitu ya bahwa ada 2 program pendidikan yang ada di Yayasan Baitul Sholihin gitu, yang mungkin nanti halaman daycare dan juga halaman TK akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mungkin boleh lagi ke bawah. Nah, di sini pula ada program unggulan yang kita cantumkan gitu ya Pak sebagai mungkin ajang promosi juga gitu ya Pak untuk Yayasan Baitul Sholihin kepada pengguna atau masyarakat umum atau orang tua calon peserta didik gitu ya Pak, yang mana di sini ada Hafiz Prana dan juga ada Bestari gitu ya Pak. Nah, mungkin di bawahnya lagi, boleh ke bawah lagi, itu ada foto seputar Yayasan Baitul Sholihin gitu ya Pak. Boleh
Oke, mungkin itu untuk halaman pertama atau landing page yang ada di profil company Yayasan Baitul Sholihin. Boleh mungkin di atas itu ada navigasi ya Pak. Di situ ada 4 poin yang disampaikan, ada home, profile, program pendidikan, dan FAQ. Untuk program pendidikan itu sama, jadi ketika diklik akan diarahkan ke link yang sama dengan yang boleh di ke bawah dulu, yang ada di program pendidikan tadi yang di bawah, ke atas. Nah, yang di sini. Nah, mungkin sekarang saya akan kami jelaskan gitu ya Pak untuk halaman dari profile. Boleh diklik dulu profilnya. Oke, nah mungkin di halaman profil ini ada sejarah yayasan dan juga visi misi serta guru dan staf. Nah, mungkin itu untuk bantu calon peserta didik itu orang tua calon peserta didik atau user masyarakat umum untuk lebih mengetahui sedikit gitu ya terkait Yayasan Baitul Sholihin tuh sejarahnya kayak gimana, terus visi misinya apa, dan mungkin boleh ke bawah. Ini juga ada guru dan stafnya itu siapa aja gitu ya. Jadi nanti mungkin buat orang tua calon peserta didik ketika akan berkunjung ke yayasan, ketika akan bertemu dengan bapak siapa itu bisa tahu lebih dahulu melalui halaman profil yang ada guru dan stafnya ini. Nah, mungkin selanjutnya akan ada program pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, selanjutnya ke halaman program pendidikan daycare gitu ya. Di sini langsung ditampilkan sebuah cover berupa poster gitu ya. Boleh ke bawah. Nah, di sini kami mencantumkan beberapa informasi. Yang pertama mungkin tentang daycare Duta Firdaus itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasan sedikit terkait Yayasan Baitul Sholihin dan juga penjelasan dari TPA atau daycare itu sendiri. Kemudian informasi selanjutnya yang ditampilkan yaitu ada fasilitas. Nah, di sini terdapat informasi terkait fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, kemudian ada informasi biaya pendidikan. Nah, di sini menginformasikan biaya pendidikan dari daycare, yaitu ada TPA di atas 2 tahun dan juga TPA di bawah 2 tahun. Boleh ke bawah. Nah, kemudian informasi selanjutnya yaitu ada kegiatan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dicantumkan beserta foto-foto gitu ya, foto-foto kegiatan dari daycare itu sendiri. Mungkin boleh lanjut aja ke halaman TK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari halaman TK. Kurang lebih informasi yang disampaikan itu sama ya. Boleh di scroll aja ke bawah. Informasinya ada tentang TK Duta Firdaus itu sendiri. Kemudian ada informasi terkait fasilitas. Kemudian ada informasi terkait biaya pendidikan dan juga informasi terkait kegiatan-kegiatan beserta foto kegiatan dari TK Duta Firdaus. Mungkin untuk halaman program pendidikan cukup. Boleh dilanjutkan ke halaman berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di mana halaman FAQ itu adalah halaman yang dirancang untuk menampilkan daftar pertanyaan umum. Jadi daftar pertanyaan kebanyakan yang ditanyakan gitu sekaligus sama jawabannya. Jadi
eh FAQ itu intinya gitu. Jadi halaman ini dibikin tuh untuk bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan mudah diakses sehingga pengguna dapat menemukan solusi atas pertanyaan mereka tanpa harus menghubungi dulu gitu pihak yayasan. Nah, di sini tuh untuk contoh di yang kolom nomor 1 itu ada pertanyaan berapa jumlah siswa per kelas. Nah, itu tuh bisa diklik langsung keluar jawabannya di bawahnya. Begitupun selanjutnya ada pertanyaan apa saja berkas pendaftaran. Nah, waktu kita klik langsung keluar jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga juga ada kegiatannya ada apa aja gitu. Pas kita klik langsung ada jawabannya. Yang terakhir maksimal anak yang dititip di daycare itu berapa orang. Nah, langsung ada di bawahnya jawabannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari halaman FAQ. Oke, mungkin selanjutnya akan masuk ke sistem presentasi ya, Presentasi. di mana nanti itu ketika website ini sudah dipublish gitu ya, maka halaman company profile ini akan diakses di link website utama gitu. Semisal namanya adalah bsb.com gitu ya. Nah, untuk mengakses link presensi ini nantinya akan dibuat menjadi linknya itu presensi.bsb.com. Cuma sementara karena sekarang ini belum dipublish gitu, maka belum bisa diakses secara publik. Loadingnya lama, maaf. Ya. Ini pas ada suara bom kalian kenapa langsung takut dulu nggak? Yang lahir dulu. Hai bang. Hai bang. Lalu aku kembang sama Tunggu sebentar Pak. Nah, akhirnya. Nah, untuk mengakses presensi ini guru gitu ya diharuskan untuk login terlebih dahulu gitu ya. Semisal loginnya itu bisa menggunakan NIP atau juga email. Mungkin kita bisa masukkan dengan contohnya dengan email gitu ya. guru@bsb.com. Lalu nanti menginputkan passwordnya. Jika email dan password sudah benar, maka akan langsung diarahkan ke dashboard dari presensi ini gitu. Dimana nanti menunya itu ada 3, yaitu presensi guru, riwayat presensi, dan juga presensi murid. Kita masuk dulu ke menu presensi guru. Nah, di sini di awal itu ada 2 pilihan. Yang pertama presensi datang dan juga lapor untuk tidak hadir gitu. Jika guru tersebut memang tidak tidak akan datang ke sekolah gitu, maka bisa langsung memilih lapor tidak hadir dengan
pilihan status kehadiran izin atau sakit, dan juga bisa memasukkan keterangan misalkan Bapaknya nggak mau. sakit, keterangannya sakit demam atau apa. Lalu bisa, nah untuk presensi datang ini nantinya akan mengakses lokasi dan juga kamera dari perangkat guru gitu. Nah, seperti tampilan ini akan menampilkan lokasi terkini dari perangkat yang digunakan untuk melakukan presensi gitu ya. Dan juga di sini ada fotonya gitu. Bisa juga memilih kamera jika misalkan menggunakan perangkat laptop. Kita coba langsung presentasi saja. Presensi, klik sini, klik tanda kamera gitu ya di bagian pojok kanan bawah. Nah, jika sudah, bisa memasukkan keterangan gitu. Tapi untuk presensi datang ini keterangan dijadikan opsional. Lalu jika fotonya kurang pas gitu atau kurang bagus, bisa mengambil foto ulang. Nah, ambil foto ulang. Jika dirasa sudah cukup, maka bisa langsung mengirimkan presensi yang nantinya akan ada muncul notifikasi presensi datang hasil disimpan. Lalu akan berpindah ke presensi pulang gitu, karena tadi presensi datang sudah dilakukan gitu, maka untuk berikutnya tinggal presensi pulang gitu. Nah, untuk presensi pulang ini tidak ada pengaksesan kamera dari perangkat guru gitu. Jadi hanya lokasi saja dan juga tombol presensi pulang. Jika diklik presensi pulang, maka akan memunculkan notifikasi Anda sudah melakukan presensi lengkap hari ini. Dan juga dari presensi ini bisa dilihat di bagian riwayat presensi. Nah, di mana riwayat presensi ini akan ditampilkan riwayat presensi guru tersebut di bulan ini. Sekarang bulan Januari tanggal 4, berarti ada riwayat presensi guru ini dari 1 Januari sampai 4 Januari. Lalu masuk ke menu selanjutnya, yaitu presensi murid. Nah, di bagian presensi murid ini kelasnya itu tergantung dari kelas yang ditanggung jawabi oleh guru tersebut. Misalkan gurunya adalah guru TK gitu, maka yang akan ditampilkan di sini adalah presensi untuk kelas TKA, TKB, dan Bestari. Kalau misalkan gurunya itu adalah guru daycare, maka di sini akan hanya muncul kelas daycare saja. Nah, untuk presensi TK itu semuanya hampir sama gitu ya. Di mana di sini tuh akan menampilkan daftar nama dari siswa, daftar nama dari murid. Nah, daftar nama dari murid. Nanti untuk melakukan absensi terhadap murid itu untuk awalnya itu sudah disetel untuk hadir, tapi ketika ada murid yang tidak hadir, maka bisa tinggal langsung klik tanda silang ini atau tidak hadir, dan bisa memasukkan keterangan gitu, misalkan sakit. Nah, jika semua murid sudah di absen, bisa langsung klik tombol simpan saja. Nah,
presensi murid otomatis berhasil disimpan. Lalu ini untuk format presensi TK ini semuanya sama gitu ya. Tapi untuk daycare itu berbeda gitu karena kasusnya sistem ini nanti membuatkan untuk laporan presensi juga, maka harus disesuaikan juga untuk yang presensi daycare-nya. Mungkin saya akan menunjukkan dulu presensi daycare yang nantinya akan dilanjut ke bagian admin. Ya. Nah, okay. Pagi ku update. Nah, jika guru tersebut adalah guru daycare, maka tampilannya seperti ini, Pak Ade, gitu. Jadi hanya ada satu kelas. Nah, terus ini ada itu kalau misalnya kita mau login ya, itu harus ini daftar atau misalnya email, verifikasi email langsung aja bisa. Kalau untuk akun guru itu nanti dibuat oleh admin, yaitu Pak Ade gitu. Oh iya. Jadi ya mungkin nggak ada perlu verifikasi email gitu ya. Tinggal Pak Ade, ya nanti di bagian admin bisa membuat akun guru gitu. Tapi untuk akun Pak Ade ini dibuat khusus karena yang nantinya Pak Ade sebagai admin gitu ya dari yayasan gitu. Nanti yang mengelola sistem presensi ini. Oh iya. Terus ini lagi satu lagi, kalau misalnya kan kayak presensi tadi absensi guru dan siswa itu bisa langsung di print nggak? Langsung kan ada ya itu disimpan. Nah itu bisa nggak? Bisa di print langsung atau manual gitu? Hasilnya itu. Hasilnya ada di laporan guru dan juga murid. Kalau yang murid kemungkinan bisa per hari ya di download. Yang guru juga bisa, tapi kan kalau laporan guru itu per bulan ya Pak Ade. Iya. Guru itu. Nah jadi kalau misalkan di download di download di awal bulan gitu ya, mungkin datanya masih sedikit. Ya, gitu. Berarti ya di akhir ya. Berarti di akhir bulan berarti ya bisa itu ya. Ya, kalau guru di akhir bulan. Ya, siap. Nah, boleh lanjut. Ini tampilan dari presensi daycare berbeda dari yang tadi presensi TK gitu ya, hanya memasukkan hadir atau tidak hadir lalu keterangan. Kalau yang presensi daycare ini ada ini tombol untuk datang dan juga keluar. Nah, jika diklik gitu ya tombol datang, maka akan ada pilihan pengantar. Siapa nih pengantarnya? Ayah, ibu, atau keluarga. Misal kita pilih ayah. Setelah itu tinggal mengklik konfirmasi kedatangan. Maka di sini akan langsung tampil datang jamnya dan juga siapa pengantarnya. Lalu karena tombol datang sudah diklik, maka tinggal tombol pulang gitu untuk ketika anak tersebut sudah pulang atau dijemput oleh orang tua atau siapa gitu. Yeah. Nah, bisa langsung diklik. Nanti sama seperti kedatangan gitu ya. Pilih penjemput. Bisa ayah atau ibu lagi, atau misalkan keluarga. Kalau keluarga nanti itu disuruh menginputkan detail dari keluarga, misalkan yang
siapa keluarganya, yaitu kakak atau kakek mungkin bisa inputkan dulu. Jadi masukkan data detail dari keluarga yang menjemput. Kalau sudah bisa langsung konfirmasi kepulangan. Begitupun untuk anak-anak selanjutnya. Untuk presensi mungkin segitu. Bisa langsung lanjut ke bagian admin. Oh ya, informasi dulu Pak Ade. Jadi ini tuh ini nanti tampilan khusus akun Pak Ade gitu ya, sebagai admin. Di bagian kanan atas ini ada tombol bertuliskan admin untuk masuk ke bagian admin gitu ya, untuk mengelola akun guru atau kelola kelas gitu ya, daftar muridnya, menambahkan siswa, dan juga melihat dan menurut laporan guru. Bisa langsung diklik di sini saja, nanti akan langsung ke bagian admin. Dilanjut ke kembali. Oke, jadi ini akunnya akan dipakai oleh Pak Ade sendiri. Seperti yang tadi Kang Zakir udah kasih tahu, jadi di akun admin ini nanti Pak Ade bisa untuk menambahkan si akun-akun dari guru yang lain, bisa juga untuk mengeditnya gitu. Jika ada guru untuk yang lupa password gitu, boleh diklik aja Kang Zakir. Nah, di sini itu ada misalkan ini masih akun-akun yang tiruan gitu ya, bukan aslinya. Jadi di sini ada tombol tambah guru. Jadi di tambah guru ini untuk memasukkan informasi-informasi dari guru gitu. Mulai dari NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, sama password untuk nanti digunakan sebagai login gitu. Selanjutnya untuk yang edit itu sendiri yang ada di sebelah kanan tombol hijau yang kecil, itu untuk mengubah informasi dari si akunnya, mulai dari nama, NIP, intinya sama gitu kayak simpan, tapi di sini hanya untuk mengubah gitu. Misalkan nanti ada guru yang lupa password gitu, Pak Ede bisa bantu untuk kasih password baru. Misalkan isi aja Kang Zakir password apa gitu yang baru. Nah, kemudian Pak Ade harus ngisi juga password Pak Ade gitu, biar si gurunya nggak menyelinap gitu menggunakan akun ini untuk melakukan yang tidak gitu. Bisa disimpan aja. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Terus juga di sini misalkan ada hapus akun, misalkan masa kontrak guru itu misalkan sudah habis gitu, atau pensiun, bisa menghapus akunnya, kemudian adminnya itu memasukkan password admin seperti edit sebelumnya gitu, untuk mengkonfirmasi bahwa benar-benar akan ngapus si akunnya. Data guru berhasil dihapus. Nah, terus kemudian semisalkan gitu ya, ada yang tidak sengaja gitu ingin mengklik akun Pak Ade nih sebagai admin atau operator di yayasan, boleh diklik hapus untuk akun Pak Ade nya sendiri. Nah, akun Pak Ade itu sifatnya istilahnya kebal ya, jadi gak bisa dihapus, gak bisa diapa-apain karena dibuat khusus gitu sebagai admin. Jadi cuman bisa diedit informasi dari akunnya. Boleh lanjut ke kelola kelas.
Nah, jadi di kelola kelas ini diperuntukkan untuk menginput siswa-siswa yang akan daftar gitu ke apa ke yayasan atau ke misalkan ke TK atau daycare gitu. Di sini bisa klik tambah siswa. Nah, di sini tuh ada pilihan misalkan si siswanya itu daycare atau TK. Misalkan daycare dulu aja kan Zakir. Nah, di situ ada informasi-informasi yang dibutuhkan misalkan nomor induk yang akan dibuat oleh yayasan gitu atau nama siswa, jenis kelamin, nomor telepon orang tua dan alamat si siswanya gitu. Sebenarnya ini input bisa kami ubah juga misalkan ada perubahan dari kebijakan dari yayasan sendiri atau dari langsung dari Pak Ade gitu. Misalkan ada apa yang perlu diubah gitu. Nah, si akun-akun murid ini bukan akun sih, sifatnya kayak daftar gitu ya, daftar murid. Nanti ini diperuntukkan untuk yang tadi Kang Zakir jelaskan itu buat si presensi. Nah, jadi munculnya daftarnya itu di sini yang kemudian akan dimunculkan di akun-akun guru gitu, kemudian dipresensikan gitu. Nah, di sini ada daftar-daftar murid daycare ya sebagai contoh. Di sini juga sama kayak akun guru gitu sifatnya. Jadi kalau semisalkan si muridnya itu sudah tidak belajar lagi di yayasan gitu ya, maka untuk satu orang itu bisa diklik yang di sebelah kanan untuk ngapus si data muridnya gitu. Jadi nanti otomatis di daftar presensi itu si muridnya jadi nggak ada gitu, jadi nggak bisa di presensi lagi. Ya mungkin ada sedikit kesalahan itu. Terus kemudian di sini ada tombol yang paling bawah itu ada hapus murid. Jadi misalkan kalau TK kan ada kayak semester gitu. Kalau dihapus satu-satu kan mungkin akan capek ya. Jadi ada tombol khusus untuk hapus semua murid yang diperuntukkan untuk di akhir semester gitu. Bisa langsung dihapus. Di sini juga harus konfirmasi ya seperti sebelumnya gitu Pak De. Kalau harus konfirmasi password admin untuk ngapus si semua murid daftar muridnya. Ini aja Kang Zakir yang daftar TK, jangan yang daycare. Nah, ini yang TK aja. Boleh langsung dihapus semua. Nah, jadi langsung semuanya itu data di misalkan di TKA gitu mau baru beres semester langsung dihapus semua untuk memunculkan daftar si semester depannya gitu untuk si murid-muridnya. Jadi pasti baru lagi gitu. Kemudian langsung ke laporan aja boleh. Nah, jadi di sini nanti misalkan Pak Ade ini mengelola yang tadi Pak Ade tanyakan ya, jadi bisa langsung di print atau tidak. Jadi Pak Ade tinggal akses si akun adminnya ini untuk melihat laporannya gitu dari hasil presensi para guru-guru atau yang telah dilakukan oleh guru untuk melakukan presensi kepada murid. Boleh untuk gurunya terlebih dahulu. Jadi di sini Pak Ade bisa pilih bulannya bulan apa, tahunnya itu tahun berapa gitu. Boleh langsung ditampilkan aja daftar hasil presensi guru. Nah, jadi si hasil presensi yang tadi disimulasikan Kang Zakir ya ditampilkan di sini Pak Ade. Jadi sebenarnya Pak Ade bisa langsung download juga untuk di hari itu juga, tapi karena ini sifatnya tadi katanya
per bulan gitu rekapnya, jadi lebih baik di download di akhir bulan karena datanya hanya sedikit di hari itu juga gitu untuk diambil di bulan itu. Boleh langsung dicoba di download aja Kang Zakir, kemudian klik unduh laporan PDF. Nah di sini langsung ya ada notif download juga. Kalau tidak pakai aplikasi ini bisa langsung di si Chrome-nya gitu, ada notif download. Kemudian bisa diakses juga langsung gitu. Nah langsung jadi si laporannya ini berupa rekap gitu di bulan Januari tadi yang dipilih. Di sini juga ada daftarnya gitu, ada nama-nama gurunya, kemudian keterangannya apa, status kehadirannya seperti apa. Untuk hijau sendiri itu hadir dan izin sakit, di situ ada keterangannya juga gitu. Untuk misalkan JD, JP itu juga ada keterangannya gitu. Kemudian kalau misalkan nih di bulan Februari gitu kan kita belum mulai, terus ingin menampilkan si daftar absennya, maka si data tidak tersedia gitu karena ya gurunya gitu dari masa depan gitu langsung presensi gitu, karena nggak mungkin gitu ya. Kemudian di sini kita coba setelah dari guru gitu untuk laporannya, karena guru daycare juga sama gitu ya tampilan si laporannya. Di sini misalkan gitu di bulan Januari ini kita pilih di tanggal berapa gitu. Misalkan di tanggal 4 hari ini. Nah, muncul khusus di tanggal 4-nya aja gitu. Kalau tanggal 5-nya bagaimana? Sama gitu karena tanggal 5 itu besok, maka si datanya ya tidak tersedia gitu. Di sini juga ada tombol untuk download laporannya. Di sini juga misalkan tadi Kang Zakir gitu udah input kehadiran gitu, ataupun si gurunya udah input hadir melalui perangkatnya gitu. Nah langsung bisa Pak Ade sebagai admin bisa melihat gitu di hari itu seperti apa daftar kehadiran untuk berbagai, misalkan dari TKA, TKB, Lestari hingga daycare gitu. Sini juga bisa download laporannya untuk per hari. Jadi langsung aja dipilih bulannya terlebih dahulu, baru dipilih si tanggalnya tanggal berapa gitu. Kemudian download. Nah kemudian si laporannya itu udah jadi gitu untuk hari itu juga. Di sini karena ini masih pakai bahasa Inggris, bisa diubah juga sih si harinya jadi pakai format bahasa Indonesia. Ada keterangannya gitu dari si daftar murid-murid yang ada gitu. Di sini juga ada misalkan mengetahui kepala sekolah, jadi bisa langsung ditanda tangan saja oleh kepala sekolahnya gitu. Mungkin karena penjelasan laporan isinya sama gitu ya, statis TKA, TKB. Mungkin terakhir untuk sebagai gambaran saja gitu ya, karena tadi kan presensi untuk daycare itu berbeda gitu ya, maka laporannya juga akan berbeda dan sudah disesuaikan dengan format laporan yang di awal itu sudah diberikan oleh Pak Ade gitu ya. Nah ini untuk laporan presensi murid daycare gitu ya, absen datang menjemput siswa TPA. Sama gitu ya, di sini bisa pilih bulan terlebih dahulu, lalu selanjutnya memilih tanggal gitu ya. Tanggal laporan presensi yang ingin dilihat, misal hari ini Sabtu 4 Januari. Nah, maka akan keluar daftar murid daycare, ada pengantar berisi nama yang tadi telah diinputkan gitu ya, ayah, ibu atau keluarga, juga jam datang, lalu ada penjemput di mana di sini ada kolom nama, bisa berupa nanti ibu, ayah atau keluarga, dan juga jam pulang. Bisa juga
seperti yang TK itu bisa di-download per hari. Oke, mungkin demo dari website ini sudah cukup gitu ya. Selanjutnya dikembalikan lagi ke akun. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya untuk rekan-rekan dan teman-teman yang sudah mendemokan website Yayasan Baitul Sholihin yang sudah kita kembangkan dan juga sudah kita kerjakan gitu ya Pak selama beberapa bulan ini. Mungkin setelah demo ini gitu ya Pak, kita masuk ke sesi tanggapan dan juga tanya jawab. Mungkin di sini barangkali dari Bapak, dari Pak Ade gitu ya, ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu atau mungkin ada tanggapan terkait website yang sudah kita demokan tadi, mungkin dipersilakan Pak. Baik ya. Kalau alhamdulillah sih sudah cukup ya, bahkan lebih cukup gitu ya. Tadi presentasinya sudah, pemaparannya ya sebenarnya sudah cukup lah, bahkan lebih cukup gitu ya. Dan kalau untuk saya sendiri gitu, ya kami ya perwakilan yayasan itu merasa terbantu juga gitu dengan tadi presentasi itu, karena itu yang kita butuhkan gitu. Kita tidak lagi manual tapi justru lewat website dan lain-lainnya gitu, jadi tinggal itulah, tinggal ngeprint. Untuk ini aja sih Kang Adakir, ini aja untuk ini aja, kalau bisa untuk presentasi itu TK dan ini dan cover gitu aja, gitu aja sih. Tambahannya itu aja cover dan TK aja nih. Jadi kita kan ada covernya, ada TK juga gitu. Jadi kalau bisa digabungkan aja TK dan cover. Untuk pertanyaannya itu, jadi kan admin itu pusat ya. Jadi salah satu pusat adminnya yang bisa mengendalikan antara TK dan TK. Jadi nggak bisa, misalnya adminnya dua, misalnya di cover ada, di TK ada gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa kayaknya. Bisa Pak, Bisa gitu. bisa misalkan jadi kita ngebuat si adminnya itu ada dua gitu, karena Dua. ini sifatnya itu masih bisa kita ubah Iya. si adminnya. Jadi ditentuin gitu, misalkan kita bikin akun adminnya itu ada berapa gitu, jadi ditentukan dulu, karena admin ini sifatnya apa ya, agak sedikit ini juga ya, keamanannya kalau misalkan kena retas gitu Ya, bisa ya berarti ya, bisa ya. ya. Bisa Pak. Ya. Yang penting cukup sedikit aja. Apa sudah cukup Pak atau ada yang ditanyakan lagi Pak? Saya cukup ya, cukup. Oh, cukup. Oke. Mungkin ucapan terima kasih gitu ya buat Pak Ade yang udah meluangkan waktunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gitu ya untuk mitra yaitu Yayasan Baitul Sholihin yang sudah mau bekerja sama dan juga membantu kami untuk memenuhi tugas proyek konsultasi ya Pak. Ini salah satu tugas dari dosen juga gitu ya Pak, yang mana nanti itu kita ya diminta untuk mengajukan ke mitra apa aja masalahnya dan juga membuat solusinya gitu ya Pak. Dan alhamdulillah mungkin tadi sudah terjawab juga gitu ya Pak terkait pertanyaan dan juga tanggapan, dan besar harapan kami website yang sudah kita buat ini dapat bermanfaat dan juga dapat digunakan di Baitul Sholihin. Dan juga saya ucapkan mungkin mohon maaf gitu ya Pak kalau mungkin selama pengembangan ada kekurangan dan juga mungkin ada kesalahan dari pihak kami gitu ya Pak selaku tim pengembangnya. Dan mungkin dari kami cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya gitu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ade dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya, dan saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak.